Dari ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Poin pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membahas hal ini, saya perlu memberikan sebuah pengantar, sebuah pemahaman bagi kita, sebuah perspektif bagi kita, supaya kita bisa menerima penderitaan itu dan berdamai dengan penderitaan, dan kemudian mengakrabi penderitaan itu dengan cara pandang Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai dengan Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, kedua berkata bahwa semua upah dosa adalah maut. Bapak Ibu perhatikan sampai di sini. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka whole the world impacted by sin. Maka dunia ini jatuh ke dalam dosa. The world was fallen in sin because Adam and Eve. Semua dunia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita tinggal di dunia ini, kita harus punya sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Katakan amin. Kita tidak bisa lari dari penderitaan. Kita tidak bisa menengking penderitaan. Persoalan hidup, proses hidup yang kita dihadapi, undang dan tidak diundang, persoalan penderitaan, berbagai pergumulan hidup mewarnai hari-hari hidup kita. Itu harus kita terima. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa dan they cast away from the Garden of Eden, keluar dari Taman Eden, maka Bapak Ibu, satu, waktu itu berubah, situasi dan keadaan berubah. Mereka tidak lagi menjadi kekal. Dosa merasuk ke dalam dunia. Karena itu ada sakit penyakit, Bapak Ibu. Apakah orang Kristen ketika dia percaya Yesus langsung dia tidak pernah sakit? Dia sakit. Apakah pendeta sakit-sakit, pendeta meninggal? Siapapun manusia yang hidup di dunia ini, yang tadinya pendeta, dia rohaniawan, dia jemaat biasa, semua pasti mati, semua pasti sakit. Tidak ada yang tidak mati, tidak ada yang tidak pernah sakit, tidak ada yang tidak pernah menderita. Usia terbatas. Karena itu manusia mencoba membuat anti-aging supaya wajah tetap kinclong, tidak apa-apa ya ibu-ibu. Nah, tapi apakah manusia bisa membuat anti umur? Tidak ada yang anti umur. Karena Alkitab berkata bahwa umur manusia sampai 80. Sisanya adalah anugerah. Karena itulah saya mengajak kita untuk menghitung hari hidup kita supaya kita berlaku bijaksana. Ada lagu yang bagus sekali, coba bro. Ini sudah cakap, ganteng, nanti tapi kalau senyum sedikit menawan. Iya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, pakai musik bro, menghitung hari-hari agar kami bijaksana. Sampai di sini ya, keren. Firman Tuhan berkata, ajar kami untuk menghitung hari-hari supaya kami berlaku bijaksana. Alkitab pada pasal ini dan ayat ini berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Tadi saya sudah kasih pengantar ya, bahwa kita harus akrab. Penderitaan tidak bisa kita dihindari, tapi Alkitab memberikan solusi when we facing struggle. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah, maka Alkitab memberikan solusi. Solusinya apa? Satu, Bapak Ibu, Alkitab bilang, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Amin. Kalau ada seorang yang menghadapi pergumulan hidup, dia menderita, dia diproses oleh Tuhan, berbagai hal-hal, waktu yang sulit, keadaan yang sulit, dia berdoa